Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ketiga bulan Ramadan kita jalani puasa tahun ini. Semoga pada hari ketiga ini kita diterima puasa kita, ibadah kita, zikir kita, baca Al-Quran kita. Semoga semuanya menjadi amal soleh bagi kita, yang nantinya amal kita akan menemani kita di hari akhirat nanti. Pada pertemuan kali ini kembali saya mengambil materi masih dalam kisaran tentang niat. Fenomena yang terjadi pada negara kita sekarang, banyak orang mengatakan hijrah. Orang berhijrah. Mari kita ketahui apa sih makna kita dari berhijrah. Fenomena hijrah belakangan ini mewabah di kalangan kaum milenial. Tak hanya masyarakat biasa, kalangan artis juga ikut dalam arus hijrah. Namun hijrah harus diniati yang tulus agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi maksud dari hijrah di sini adalah orang melakukan perubahan dari dulunya yang belum melakukan amal ibadah yang baik, sekarang menjadi lebih baik. Dari yang dulunya maksiat, meninggalkan maksiat dan merubah menjadi amalan yang baik. Atau bahkan yang lebih penting, mereka yang kaum kafir berhijrah masuk ke dalam agama Islam. Pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang, Kiai Haji Yusuf Hudhori mengatakan hijrah itu baik, tetapi perlu dipahami bahwa hijrah itu bukan sekadar tren yang hanya ditonjolin di televisi ataupun di media sosial. Lebih dari itu, hijrah harus ada guru yang menuntun dengan benar. Guru yang jelas dasar keilmuan dan sanadnya. Hijrah cukup membawa kita menjadi orang baik, orang yang mengamalkan agama sesuai tuntunan guru tanpa harus ditambahi mencaci orang yang tidak melaksanakan syariat agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyat walikulli amrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amaratin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih.
Dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab nomor 54 Fathul Bari Sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksud ayat tersebut di atas yakni barang siapa yang tujuan usahanya hanya semata-mata mencari sesuatu keuntungan duniawi, sedangkan untuk kepentingan akhiratnya tidak terlintas sedikit pun di dalamnya, tidak terlintas sedikit pun dalam hatinya, maka Allah mengharamkan baginya keuntungan di negeri akhirat. Sedangkan keuntungan dunia, jika Allah menghendakinya, maka dia memberinya. Dan jika tidak menghendakinya, maka dia tidak memberikan kepadanya, baik keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat. Dan orang yang berusaha dengan niat ini memperoleh kerugian di dunia dan di akhirat. Ada banyak faedah dan hikmah yang bisa diambil dalam hadis tentang niat. Yang pertama yaitu sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Misalnya, tidak sah melakukan wudhu, sholat, puasa, atau amal-amal ibadah-ibadah yang lain jika tidak diawali dengan niatnya masing-masing. Ya, ini garis besarnya. Tidak mendapatkan apa-apa kalau amalan tidak disertai dengan berdasarkan niat. Yang kedua, sesungguhnya manusia diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Jika niatnya baik, maka amalnya baik. Jika niatnya buruk, maka amalnya buruk walaupun bentuknya baik. Ya. Jadi dengan niat ini kita bisa mendapatkan pahala. Adanya niat ini Allah memberikan pahala. Yang ketiga, segala perbuatan manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu ketaatan, kemaksiatan, dan perkara mubah. Itu diantara 3 hikmah yang bisa diambil tentang hadis tentang niat. Perbuatan maksiat tidak bisa diubah sama sekali dengan niat baik. Seperti seseorang yang mencuri harta orang lain dengan niat untuk disedekahkan ke fakir miskin, maka ini hukumnya tetap dosa dan haram. Ketaatan, segala perbuatan taat berkaitan dengan niat di dalam keabsahannya
dan kelipatan pahalanya. Misalnya, ia berbuat taat dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya atau pamer untuk orang lain, maka ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika niat riya atau pamer, maka ketaatannya akan berubah menjadi maksiat. Akan tetapi kita mengetahui banyak para orang muslim yang masih muda atau bahkan mungkin yang masih belum tamyiz atau anak-anak kecil yang berbuat amal soleh untuk sebagai pelajaran. Maka bagi mereka berbuat amal soleh dengan adanya rasa ingin dipuji atau mendapatkan imbalan hadiah tidaklah apa-apa sebagai bahan pelajaran bagi mereka. Seiring waktu, terus lakukan saja amalan soleh tersebut sambil mengurangi perasaan ingin dipuji atau lainnya, sehingga tertinggal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang lain di sekitar yang menguji atau membuli, amalan yang dilakukan tersebut, maka bagi mereka tidak perlu patah semangat. Kalian yang masih muda atau anak-anak yang masih belum tamyiz atau bahkan yang sudah tamyiz, kalau beramal sesuatu yang masih mempunyai perasaan-perasaan tersebut, ingin dipuji, pamer, atau mendapatkan imbalan tertentu, maka tidak boleh patah semangat. Karena yang namanya ujian itu pasti ada. Entah datangnya dari orang lain, atau bisikan setan, dan bahkan yang paling sering malah dari diri kita sendiri atau nafsu kita sendiri. Yang penting lakukan saja amalan soleh itu dan istiqomahkan atau lanjutkan sampai sepanjang hayat. Insya Allah otomatis nanti perasaan ingin dipuji, perasaan ingin mendapatkan imbalan atau yang lainnya akan hilang dengan sendirinya dengan istiqomahnya melakukan amal tersebut. Allah akan memberikan mudah bagi hati pengamal amalan soleh tersebut untuk bisa niat dengan tulus, dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyinggung tentang niat puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini niatnya berbeda dengan niat yang lain. Amalan puasa niatnya berbeda dengan amalan yang lain. Berbedanya apa? Kalau amalan selain puasa, niat berbarengan dengan pekerjaannya. Contoh wudu. Wudu niatnya terletak di saat membasuh wajah. Salat niat pada saat takbiratul ihram. Dan niat-niat yang lainnya. Berbeda dengan niat puasa Ramadan. Niatnya sebelum fajar. Sebelum subuh. Itu niat puasa. Bagi kalian yang ingin niatnya selalu hadir dalam setiap hari, maka hadirilah sholat taraweh di masjid atau di musola atau berjamaah, sehingga ketika selesai sholat taraweh biasanya imam akan melakukan niat bersama-sama dengan jamaahnya. Oleh karena itu, bagi siswa-siswi SMP Islam hendaknya melakukan sholat taraweh secara berjamaah
sehingga niatnya tidak tertinggal. Baik, yang saya sampaikan hanya sampai sini. Insya Allah akan dilanjutkan nanti pada Kamis sore yang akan datang dengan mengisi ceramah Ustadz yang lain. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.